Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas teori belajar behavioristik menekankan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari hubungan antara stimulus dan respons. Proses belajar dipengaruhi oleh penguatan, reward, dan hukuman, punishment, yang membentuk kebiasaan melalui latihan dan pemulangan. Teori belajar behavioristik yang meliputi sejarah perkembangannya, pengertian serta prinsip-prinsip dasarnya. Materi juga mengulas tokoh-tokoh utama seperti Thorndike, Pavlov, dan Skinner, serta penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran melalui latihan berulang, penguatan, dan hukuman. Di akhir, dibahas kelebihan dan keterbatasan teori behavioristik dalam konteks pembelajaran. Teori belajar behavioristik berkembang sejak akhir abad ke-19 melalui Edward L. Thorndike dengan Law of Effect yang menekankan peran konsekuensi dalam perilaku. Ivan P. Pavlov kemudian memperkuatnya melalui classical conditioning yang menjelaskan pembelajaran melalui hubungan stimulus dan respons. Pada tahun 1913, John B. Watson menegaskan behaviorisme sebagai aliran psikologi yang memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Pada 1960-an, Albert Bandura melalui social learning theory menunjukkan bahwa belajar dapat terjadi melalui observasi, tanpa harus melalui penguatan langsung, sebagaimana ditunjukkan dalam eksperimen boneka Bobo. Teori ini menjadi jembatan dari behaviorisme menuju kognitivisme dengan mengakui peran faktor kognitif. Sejak 1970-an hingga kini, prinsip behavioristik khususnya operan conditioning banyak diterapkan dalam modifikasi perilaku dan applied behavior analysis, ABA. Terutama pada pendidikan anak berkebutuhan khusus, meskipun secara akademik mulai tergeser oleh kognitivisme dan konstruktivisme. John B. Watson, 1920, melalui eksperimen Little Albert membuktikan bahwa respons emosional dapat dikondisikan pada manusia. Pada 1930-an, neobehaviorisme, Hull dan Guthrie, mulai memasukkan variabel internal seperti dorongan, namun tetap berfokus pada hubungan stimulus-respons. Selanjutnya, B.F. Skinner, 1938-1950-an, mengembangkan operan conditioning yang menekankan penguatan dan hukuman sebagai dasar utama pembelajaran dan modifikasi perilaku. Teori belajar behavioristik menekankan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku yang dapat diamati dan diukur sebagai hasil pengalaman. Perubahan perilaku tersebut terjadi melalui interaksi antara stimulus, rangsangan dari lingkungan, dan respons, reaksi individu. Teori belajar behavioristik memandang belajar sebagai proses terbentuknya hubungan antara stimulus dan respons yang dapat diamati. Lingkungan memiliki peran utama dalam membentuk perilaku, karena perubahan tingkah laku terjadi sebagai hasil dari rangsangan eksternal. Penguatan, reinforcement, baik positif maupun negatif, digunakan untuk meningkatkan kemungkinan terulangnya suatu respons. Selain itu, latihan dan pengulangan dianggap penting untuk membentuk kebiasaan dan memperkuat hubungan stimulus-respons. Dalam pandangan ini, belajar dipahami sebagai proses yang bersifat mekanistik, di mana perilaku individu dapat dibentuk melalui pengaturan lingkungan belajar. Edward L. Thorndike melalui Law of Effect menyatakan bahwa perilaku yang diikuti konsekuensi menyenangkan cenderung diulang, sedangkan yang tidak menyenangkan akan ditinggalkan. Belajar berlangsung melalui trial and error hingga ditemukan respons yang tepat. Ivan P. Pavlov menjelaskan classical conditioning, yaitu pembelajaran melalui pembentukan asosiasi antara stimulus netral dan stimulus tak bersyarat hingga muncul respons terkondisi. B.S. Skinner mengemukakan operan conditioning, di mana perilaku dibentuk oleh konsekuensi yang mengikutinya, terutama melalui penguatan dan hukuman yang diberikan setelah respons muncul. Penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran dasar dilakukan melalui drill atau latihan berulang, yaitu peserta didik diminta mengulang tugas atau materi secara intensif agar terbentuk ketangkasan dan respons otomatis. Pembelajaran diperkuat dengan reward dan punishment,
di mana respons yang benar diberi penguatan positif seperti pujian atau hadiah, sedangkan respons yang tidak diinginkan diberi konsekuensi untuk melemahkan perilaku tersebut. Selain itu, latihan berulang dirancang agar ikatan antara stimulus dan respons semakin kuat sehingga perilaku yang diharapkan menjadi kebiasaan. Teori behavioristik memiliki kelebihan karena sangat efektif dalam membentuk perilaku spesifik dan keterampilannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, refleks, serta pembiasaan dan disiplin. Pembelajaran mudah diukur dan dievaluasi secara objektif karena berfokus pada perilaku yang dapat diamati, seperti hasil tes atau kecepatan respon. Selain itu, guru memiliki kontrol yang jelas terhadap lingkungan belajar, sehingga perilaku peserta didik dapat diarahkan dengan lebih terstruktur. Teori ini juga cocok untuk materi hafalan dan faktual, seperti rumus, prosedur, tanggal, dan konsep dasar. Keterbatasan teori behavioristik adalah terlalu menekankan hubungan stimulus-respons yang tampak sehingga mengabaikan proses mental internal. Pembelajaran cenderung berpusat pada guru, membuat peserta didik pasif dan kurang mengembangkan kreativitas serta berpikir kritis. Teori ini juga kurang cocok untuk materi kompleks dan membuat perilaku peserta didik bergantung pada penguatan eksternal, bukan motivasi dari dalam diri. Contoh studi kasus, Ibu Siti, guru kelas 2 SD, menghadapi siswa bernama Dani yang sering terlambat mengumpulkan PR dan lupa membawa alat tulis. Pendekatan behavioristik digunakan untuk membentuk kebiasaan Dani agar lebih disiplin dan bertanggung jawab di sekolah. Analisis behavioristik. Ibu Siti menerapkan pengkondisian operan dengan penguatan positif untuk mengubah perilaku Dani. Stimulus berupa pemberian PR dan kebutuhan alat tulis sebelumnya direspons Dani dengan tidak mengumpulkan PR atau lupa membawa alat tulis. Konsekuensi awal seperti teguran lisan atau meminjam alat teman terbukti tidak efektif, sehingga diperlukan strategi penguatan yang lebih tepat. Pada fase intervensi, Ibu Siti menerapkan penguatan positif dengan menetapkan target perilaku yang jelas, yaitu Dani mengumpulkan PR tepat waktu dan membawa perlengkapan menulis lengkap. Setiap kali target tercapai, Dani mendapat 1 stiker bintang sebagai bentuk reward yang diberikan secara harian. Setelah stiker terkumpul, Dani dapat menukarkannya dengan hak istimewa tertentu. Jika target tidak tercapai, tidak ada hukuman yang diberikan, hanya tidak memperoleh stiker, sehingga fokus tetap pada penguatan perilaku yang diharapkan. Hasil dan evaluasi behavioristik, setelah 2 minggu intervensi, perilaku Dani menunjukkan peningkatan yang jelas. Keterlambatan mengumpulkan PR menurun drastis dari 4 kali menjadi hanya 0,1 kali per minggu, dan kebiasaan lupa membawa alat tulis hampir tidak terjadi lagi. Kesimpulan behavioristik dari studi kasus, proses belajar pada kasus Dani terbukti terjadi karena adanya perubahan perilaku yang dapat diamati, dari kurang disiplin menjadi lebih disiplin. Perubahan ini dipengaruhi oleh pemberian konsekuensi positif berupa penguatan segera setelah perilaku yang diharapkan muncul, sesuai prinsip operan conditioning. Pemberian stiker bintang sebagai penguat sekunder, yang didukung pujian dan perhatian guru sebagai penguat primer, terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi dan mempertahankan perilaku positif Dani. Berikut ini adalah referensi materi hari ini, cukup dari sini materi yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.